semua hidup berubah, betul? Kita semua hidup berubah ketika pandemi datang. Ya, tapi banyak orang bilang pandemi adalah sebuah musibah. Tapi kalau buat saya, di balik sebuah musibah selalu ada sebuah peluang. Tugas kita adalah cari peluang. Nah, beruntungnya kita di ruangan ini adalah kita sudah menemukan peluang itu, betul nggak? Kita sudah ada di peluang itu dan kita merasakannya. Ya, kita merasakan perubahan yang terjadi di hidup kita. Tapi tentunya untuk teman-teman semua, kita semua juga merasakan bahwa ketika kita menjalankan aplikasi ini begitu fenomenal, begitu luar biasa, begitu dahsyat, dan di saat itu pula begitu banyak orang-orang yang menentang kita. Ya, ada bebek-bebekan, ada apa lagi ya? Ada banyak lah intinya ya. Ada dibilang penipu, ada dibilang wah segala macam ada. Ya, tapi kalau buat saya pribadi, saya bilang kayaknya bukan hal yang aneh untuk orang yang ingin membuat sebuah perubahan. Karena kalau kita ingat-ingat zaman dahulu kala, orang yang penjual aqua, air minum dalam kemasan 50 mungkin 60 tahun yang lalu dibilang gila karena menjual air putih dalam kemasan lebih mahal daripada bensin. 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu lah. Ya. Saat itu terjadi, dia juga dibilang gila, dia juga dibilang tidak masuk akal. Tapi pada faktanya, saat ini kalau kita minum air putih namanya apa? Aqua. Ternyata sejarah membuktikan bahwa kalau di awalnya dihina-hina, dijelek-jelekan, ujungnya kayaknya bagus. Nah, jadi kalau buat kita semua, ya. Jadi kalau buat kita semua, kalau kita dihina dan jelek-jelekan gitu ya, saya dibilang bebek dungu apa saya mak, santai aja. Santai aja gitu, mau dibilang bebek, mau dibilang ayam, itik juga gak apa-apa. Gak ada masalah, karena yang paling penting adalah kita yang tahu diri kita. Yang penting kan kita tahu siapa kita. Yang penting kita tahu apa yang kita kerjakan. Di YouTube ini, kalau saya lihat, kita bukan cuma sekedar mencari penghasilan dan mencari nafkah. Bukan cuma itulah. Bukan cuma soal untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Ya, beberapa bulan yang lalu kita membuat acara, waktu itu belum ada sampai seperti ini. Saat itu kita semua masih unyu-unyu dan lucu-lucu tadi kata Pak Noval ya. Kita di situ masih pusing-pusingan, masih bingung, masih apa. Tapi sekarang semua sudah berubah. Begitu banyak hasil-hasil yang dicapai, begitu banyak orang-orang hebat bermunculan di sini. Ya, ada banyak sekali di sini, ada banyak diamond-diamond dan platinum-platinum yang saya hormati semuanya. Ini banyak sekali yang chat saya juga, tapi mohon maaf kalau nggak kebales. Soalnya chatnya udah kayak tawuran di handphone itu, ya. Saya yakin semua yang platinum semua sama nih ya, gold juga kemungkinan sama ya. Handphone kita udah kayak tawuran kan setiap hari. Ramai sekali di sana, ya. Di dunia nyata terlihat sepi, tapi di dunia virtual, itu ramai banget gitu. Ya, jadi kalau yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa VTube ini bukan hal yang jadi nantinya kedepannya akan begini, akan begitu gitu ya. Itu kalau menurut saya, ya mungkin mereka bisa jadi mereka benar, karena itu dari sudut pandangnya mereka. Tapi mereka dari luar, kita dari dalam. Yang tahu adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Nah, kita yang lebih paham. Ya, karena memang saya juga mengerti bahwa konsep bisnis ini adalah konsep bisnis yang unik. Sebuah konsep bisnis yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dikenal sama orang. Ya, jadi orang juga menyikapinya dengan salah gitu. Tapi ya nggak masalah. Yang penting kita tahu siapa kita. Nah, melanjutkan dari Pak Noval tadi gitu ya, untuk tahun depan, tahun 2021 kita akan ada banyak hal besar yang menanti kita gitu. Sekarang ini kita lagi di tengah badai, ya, kita semua juga merasakan ya, badainya sangat banyak sekali. Karena memang fenomenal kita ini mengguncang dunia persilatan ini gitu. Nah, itu mengguncang sekali sampai memang kita pasti akan menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi yang saya senang dan saya perjuangkan gitu ya, membantu manajemen juga, bahwa manajemen tidak tinggal diam, bahwa selalu ada upaya dan upaya yang dilakukan untuk bisa membuat kita semua bisa merasakan manfaatnya. Jadi kalau misalkan kita sudah melewati badai itu, kalau saya punya satu kutipan yang saya sering dengar gitu ya, yang saya selalu ingat, bahwa janganlah cemas ketika badai datang, karena setelah badai pasti akan ada pelangi. Ya. Jadi buat kita yang bisa bertahan, ya, buat kita semua yang bisa bertahan dengan badai-badai semua ini, kita semua akan melihat pelangi yang indah. Tapi juga saya percaya, saya juga tahu ada orang-orang yang ketika terkena badai itu terjatuh dari kapal. Ada, pasti ada. Ya, orang-orang yang mungkin tidak bisa melewati ini semua. Ya, kita bukan bilang mereka itu musuh kita, bukan. Karena mereka juga teman kita, sahabat kita, dan saudara kita. Tapi ketika mereka keluar bukan berarti mereka musuh kita, karena tidak ada yang namanya musuh, tidak ada yang namanya teman.
Ya, jadi kalau buat saya ya kalau misalkan kita semua saudara, kita semua warga Indonesia, kita semua bersaudara. Jadi kalau misalkan hari ini mereka berpendapat yang berbeda dengan kita, tidak menutup kemungkinan bulan depan bersama pendapat dengan kita. Jadi jangan memusuhi teman-teman kita, karena kita semua nanti bisa ujung-ujungnya kita semua bisa berteman lagi, gitu. Ya. Dan di VTube ini juga yang saya lihat begitu luar biasanya adalah sumbangan demi sumbangan juga kita lakukan. Karena kalau misalkan niatnya baik, usahanya baik, insya Allah hasilnya pasti baik. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini tadi kita juga Dr. Dedi dan tim memberikan sumbangan. Bukan cuma di sini, ada banyak teman-teman juga banyak. Saya sering lihat berbagi sumbangan ke sana sini. Ya, karena kita dapat rezeki, kita juga harus bisa berbagi rezeki kepada negara kita. Karena kita bisa membantu negara kita untuk bisa jauh lebih baik lagi. Dan tentunya dengan negara yang lebih baik lagi, VTube juga akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, nah. Saya sering mendengar gitu ya, bahwa sebuah prediksi bahwa tahun 2045 ada 5 negara yang akan menjadi negara superpower terbesar di dunia. Ada 5 negara. Diprediksi ini ya, ini masih prediksi. Yang pertama adalah China. China dengan kekuatan luar biasa lah. Kalau China nggak usah ditanya lah ya. Di situ kalau kerjanya emang manusianya ajaib-ajaib. Nggak ngerti itu kenapa bisa begitu ya. Yang pertama itu China. Yang kedua adalah India. India juga diprediksi akan jadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Yang ketiga adalah Amerika Serikat. Yang keempat adalah Brazil. Yang kelima adalah Brazil. Anda tahu nggak keempat negara siapa? Indonesia. Diprediksi seperti itu. Ya. Orang-orang di luar, pakar-pakar mengatakan bahwa tahun 2045 Indonesia digadang-gadang akan jadi superpower di dunia. Pertanyaannya sekarang. Kita tidak ada, Pak. Kita tidak ada. Kenapa nggak ada, Pak? Ada 2045. Ada Pak, cuma 25 tahun. Insya Allah harus ada Pak. Jadi 2045 Indonesia akan jadi superpower dunia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya untuk sampai ke sana kan gitu. Itu cuma kurang lebih sekitar 20 tahun yang lagi loh. 20 tahun lagi mungkin kita dan anak-anak kita mungkin ya nantinya akan merasakan itu gitu. Nah, saya berpikir gitu, gimana ya caranya ya ngelihat keadaan Indonesia sekarang kok rasa-rasanya jauh ya buat sampai ke sana gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, dengan kekuatan digital, dengan kekuatan online, rasa-rasanya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Karena kalau misalkan dulu kita ngelihat, kan agak tidak masuk akal. Kalau kita bisa panggil kendaraan lewat handphone kita, benar ya? Lewat sebuah alat kecil, ketik klik 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 klik, motor nyampe. Klik 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 klik, tiba-tiba mobil nyampe. Masuk akal nggak? Sekarang masuk akal. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu tidak masuk akal. Jadi kalau misalkan saya melihat, mungkin dengan 2045 nanti, ketika Indonesia menjadi top 5 dunia gitu ya, 5 besar dunia, jangan-jangan hal itu terjadi karena VTuber. Jangan-jangan. Jangan-jangan itu terjadi karena tadi Pak Noval bilang dari dompet pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, akhirnya pendapatan per kapita kita semuanya naik. Dengan per kapita yang naik, artinya Indonesia juga jadi jauh lebih baik. Ya, harapan kami adalah kita menatap hal itu. Ya, meskipun sebenarnya di awal juga kita nggak nyangka sih bisa sampai kayak gini. Saya yakin teman-teman semua di sini, leader-leader di depan, tidak ada satu orang pun yang menyangka bahwa VTube bisa sebesar ini dan secepat ini. Ya, di tengah lagi dalam pandemi, ternyata VTube-nya melesat dengan luar biasa. Ya, kita semua nggak ada yang nyangka, tapi ketika sudah dijalani, tentunya semakin dilihat semakin besar dan semakin besar. Ya, jadi buat teman-teman semua, pesan dari saya adalah kalau misalkan yang paling penting untuk kita bisa mencapai keberhasilan, tentunya nggak lain dan nggak bukan adalah diri kita sendiri. Banyak hal yang bisa menjatuhkan kita. Kata Ibu Kartini ya. Ibu Kartini pernah berkata bahwa banyak hal yang bisa menjatuhkan kita, tapi satu-satunya hal yang pasti akan menjatuhkan kita adalah sikap kita sendiri. Cara berpikir kita sendiri, respon kita terhadap sebuah masalah. Karena banyak orang ketika bertemu masalah, yang dipikirannya nomor satu adalah komplain dulu. Bukan berpikir dulu, lihat dari sisi positifnya dulu, bukan melihat dari sisi negatifnya. Sayangnya banyak orang di luar sana, bukan yang di ruangan ini ya, yang di luar sana, melihat sesuatu itu dari komplain dulu pokoknya. Saya juga nggak tahu tuh kenapa. Teman-teman di sini sering nggak dapat komplain? Yang paling depan paling sering. Tentunya yang bangku-bangku depan ini rajin sekali pasti. Ya, kalau udah komplain yang nggak tahu jawabnya apa, tiba-tiba hubungi ke atas, hubungi ke Pak Noval. Pak Novalnya tidak balas, tiba-tiba hubungi ke Pak Dr. Dedi. Dr. Dedi nggak balas, tiba-tiba ke saya kan gitu. Semuanya sama ya, semuanya sama.
Anda juga jangan sedih kalau saya nggak bisa jawab, saya tanya lagi ke atas. Sama aja, nggak ada bedanya gitu. Nah, jadi kita harus melihat dari respon kita dulu. Nah, saya berharap respon kita itu akan menentukan masa depan kita nantinya. Jadi buat teman-teman semua yang di depan ini, ya ada di sini ada Pak David, ada Pak Andro, ada Pak Turiman, ada Pak Noval ya, ada Pak Dr. Dedi, ada Pak Jawat, ada Bu Darna, ada Bu Lady, ada Pak Hedi Bintang ya. Semua rekan-rekan yang Diamond di sini, rasa-rasanya saya nggak pernah dengar mereka komplain. Nggak pernah mendengar mereka komplain. Yang pernah adalah kita diskusi ini gimana ya. Nah itu pernah. Tapi kalau komplain rasa-rasanya belum pernah. Nah itulah yang membuat mereka bisa ada di posisi mereka sekarang. Jadi teman-teman semua, Fitup ini sebenarnya sederhana. Kalau kita berpikir dengan sederhana. Oh sorry, ada Pak Sarwito ketinggalan. Pak Sarwito beda meja soalnya. Pak Sarwito juga ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Fitup ini sederhana sebenarnya. Fitup ini bukan hal yang sulit. Karena kita hanya perlu menceritakan ke teman kita hanya perlu memberikan peluang kepada teman-teman kita. Caranya juga cuma tinggal nonton aja, persis seperti yang Pak Noval tadi katakan ya. Tapi pada prinsipnya ujung-ujungnya adalah bukan soal mudah atau tidaknya, tapi pertanyaannya kita mau jalankan atau tidak jalankan. Pertanyaannya adalah kita mau menjalankan dengan sepenuh hati atau kita mau menjalankan dengan setengah hati. Kalau kita menjalankan dengan setengah hati, tentu hasilnya juga pasti setengah-setengah. Kalau kita jalankan dengan sepenuh hati, maka hasilnya juga pasti akan penuh. Nah sekarang semuanya kembali ke tangan Anda masing-masing. Kita semua punya aplikasi yang sama. Kita semua menonton iklan yang sama. Kita semua memulai dengan cara yang sama.